Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya laskar ngarit. Wilujeng sumping di Balai Panglipul, ruang bincang untuk Karumat Budaya Karuhun bersama Laskar Ngarit AW Official. Di sini kita tidak hanya bercerita, tapi juga mengenali sejarah, menjaga tradisi, dan mengenalkan kekayaan budaya yang masih hidup di tengah masyarakat Desa Dukuh Badag. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu kebanggaan di Jawa Barat yang juga menjadi bagian kehidupan masyarakat Desa Dukuh Badag, yaitu tentang sapi Pasundan. Apa aja sih keistimewaannya dan mengapa keberadaannya begitu penting, serta mengapa masyarakat Desa Dukuh Badag wajib melestarikannya. Mari kita simak kisah inspiratifnya bersama narasumber kita, yaitu Laskar Ngarit. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya baraya semua tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Selamat siang Bapak. Selamat siang Neng. Oke, sehat Pak? Alhamdulillah baik. Bapak, di sini saya akan menanyakan seputar sapi Pasundan yang sangat terkenal di daerah Jawa Barat. Karena Bapak sebagai narasumber yang telah mengetahui tentang Desa Dukuh Badag, makanya saya akan bertanya Pak. Yang pertama itu bisa diceritakan dulu apa itu sapi Pasundannya Pak? Baik. Mohon maaf sebelumnya barangkali apa yang diceritakan oleh Bapak ya, barangkali ada pihak-pihak yang kurang berkenan kaitan dengan sejarah sapi Pasundan sendiri. Sebetulnya nama sapi Pasundan itu setelah diresmikan oleh pemerintah. Dulunya di sini merupakan sapi lokal atau dikenalnya di Desa Dukuh Badag atau di desa kami namanya sapi kacang ya, atau sapi lokal lah. Itu Neng. Nah kemudian seiring waktu, karena ini juga sapi Pasundan yang ada di desa kami, bahkan ada satu desa lagi yang populasinya banyak seperti desa Bantar Panjang ya, kebetulan tetangga Desa Dukuh Badag. Seiring waktu, karena sapi ini juga berawal dari budaya, karena sudah turun-temurun, sehingga sapi Pasundan ini tidak lepas dari unsur budaya atau adat tradisi Desa Dukuh Badag itu sendiri gitu. Jadi akhirnya menjadi sapi ciri khas di Desa Dukuh Badag. Ya. Oke, Bapak, kenapa Desa Dukuh Badag menjadi salah satu daerah yang masih memelihara sapi Pasundan, Pak? Baik, secara kultur, karena tadi saya udah berbicara bahwa sapi Pasundan ini berawal dari sisi budaya atau kegiatan kesehari-harian masyarakat. Bahkan perlu tahu semuanya bahwa sapi Pasundan ini juga merupakan harta warisan. Sehingga inilah yang menjadi pembeda dengan wilayah-wilayah yang lain. Sapi Pasundan tidak hanya menjadikan bagian dari kehidupan masyarakat, tetapi ini menjadi aset masyarakat itu sendiri untuk berkontribusi terhadap keperluan atau kebutuhan keluarga itu sendiri sehingga bertahan. Di lain sisi sapi Pasundan karena metode dikembangkannya melalui angonan atau digembala, kawasan di sini sangat mendukung sehingga populasinya semakin banyak. Bagus sekali ya. Bapak, baik, lanjut ya Pak. Sejak kapan sih masyarakat Dukuh Badag itu mengenal dan memelihara sapi Pasundan tersebut? Wah, kalau berbicara sejak kapan? Ini kayaknya sudah ketika desa ini berdiri pun sebetulnya, karena identik ketika ada kehidupan masyarakat di Dukuh Badag, jadi situlah mulai masyarakat mengurus atau punya ingon-ingon atau punya ternak lah, bahasanya sapi lokal. Jadi kalau dilihat dari sisi substansi dasar lama tidaknya, sapi Pasundan ini sudah menjadi, bisa jadi ya seumur desa ini ada. Udah ratusan tahun berarti kan. Lama sekali ya Pak? Ya, betul, sangat lama sekali. Pak, kan ini jenis sapi Pasundan ya, berarti jenis sapi yang berbeda. Nah, apa sih Pak perbedaan dari sapi Pasundan dengan sapi yang lainnya gitu? Nah ini yang menarik ya. Saya kebetulan beserta teman-teman yang lain yang memiliki populasi sapi Pasundan, artinya banyak ya. Pertama, yang menjadi substansi dasar dari sapi Pasundan ini memiliki ciri khas yang berbeda. Yang pertama mengenai postur. Kedua, keunggulan sapi Pasundan itu sendiri, bahkan ada salah satu perguruan tinggi yang sengaja penelitian di Desa Dukuh Badag sampai 9 tahun malah meraih gelar di sini atas dasar penelitian terhadap sapi lokal miliknya Dukuh Badag ini, sehingga
ada beberapa hal-hal dari sapi ini yang memiliki keunggulan. Salah satunya adalah dari kualitas daging berbeda Iya. dengan yang lain ya gitu ya. Salah satunya yang saya tahu ya dari kaji ilmiah, pertama memiliki lemak yang rendah, kolesterol rendah gitu. Artinya bahkan ada cerita ini sih ya, mudah-mudahan sih benar lah. Iya, Pak. Katanya sih bahwa sapi Pasundannya orang Kubadak atau orang sini itu seperti sapi Wagyunya Jepang gitu Wah. ya. Artinya kan memiliki pangsa pasar yang eksklusif, bukan Iya. pasar biasa gitu. Betul. Oh iya. Terus mengapa sih Pak sapi Pasundan itu dianggap penting banget buat dilestarikan gitu? Baik, ketika berpikir bahwa ini sapi menjadi pembeda atau sapi ciri khas, kerangka berpikir saya sederhana. Ketika memiliki ciri khas atau berbeda dengan wilayah yang lain, paling tidak tolok ukur kita menggambarkan bahwa banyak diantaranya orang yang penasaran tentang sapi ini seperti apa. Akhirnya bisa saja sapi ini merupakan aset kewisataan desa itu sendiri, gitu kan. Tidak hanya dari sisi kualitas dagingnya, karena menjadi berbeda. Contoh kecil lah yang kita sudah mengenal kayak sapi Madura, sapi Bali, kan gitu. Ini kan sapi-sapi ciri khas di bangsa kita ya, Indonesia. Sehingga saya meyakini bahwa dengan keunggulan sapi Pasundan ini, bahkan ya kita tahu di medsos tuh ada diantaranya pada saat podcastnya KDM itu ya, ceritanya kan dia mengenalkan sapi orang Sunda ya kan. Betul. Ya di sinilah kenapa kita tidak mencintai, ini kan merupakan kearifan lokal yang muncul dari potensi kita. Betul sekali. Oke Pak, untuk sapi Pasundan kan rata-rata semua orang desa Duku Badag itu memelihara ya Pak. Nah, manfaat dari sapi tersebut untuk masyarakat sekitarnya itu apa sih Pak? Jelas. Yang pertama dari sisi keuntungan yang didapat oleh masyarakat, selain tadi ya, kayak harta warisan. Di sini tidak seperti layaknya industri, tetapi lebih kepada konsep pemberdayaan. Keunggulannya yang pertama dalam hal pemeliharaan juga sangat mudah, tahan penyakit gitu ya, berbagai musim mereka tuh tahan ya. Yang kedua, segala bentuk kebutuhan di sini rata-rata saya mencatat masyarakat Duku Badag yang menyekolahkan anaknya bahkan sampai tingkat perguruan tinggi, bahkan untuk keperluan-keperluan yang lain kegiatan mereka itu bisa menjual dari aset keluarga itu sendiri, dari sehingga tidak menjual aset-aset yang lain, cukup dengan karena di sini ada budidaya beranak pinak, mereka cukup menjual sapi Pasundan gitu untuk kebutuhan mereka, keperluan lah. Berarti rata-rata orang sini tuh untuk menabung aset itu di sapi. Betul, ya bentuk tabungan lah. Iya. Itu salah satu bentuk tabungan. Tabungan, keren sekali. Lanjut Pak, setelah Bapak lihat atau Bapak teliti untuk generasi muda selanjutnya, apakah akan mau melestarikan sapi Pasundan? Selama punten-punten ya dari pemangku kebijakan memberikan fasilitas atau menjadi jembatan penghubung terhadap masyarakat dalam hal pendampingan, kemudian pemahaman terhadap masyarakat, tidak tergerus oleh pemikiran budaya yang sekarang, saya pikir sapi Pasundan bisa berkembang bahkan menjadi tren positif buat masyarakat Jawa Barat. Artinya saya positif ya, ke depan menginginkan bahwa generasi berikutnya jangan sampai sapi Pasundan yang sudah menjadi ciri khas potensi kita tidak punah begitu saja. Artinya kitalah yang memiliki kepedulian ke depan bagaimana membuat sebuah kerangka dasar agar sapi Pasundan ini bisa jauh lebih baik, bisa berkembang ya. Itu. Berarti Pak, kesan dan pesan Bapak untuk sapi Pasundan yang mungkin sudah dikenal oleh orang-orang banyak, bahkan orang-orang besar seperti Bapak Gubernur dan segala macam. Pesan dan kesannya Pak tentang sapi Pasundan tersebut dan untuk masyarakatnya apa? Baik, yang pertama mungkin sedikit saya mengevaluasi kaitan dengan sapi Pasundan ya. Kita juga tidak bisa bahwa sapi Pasundan itu tidak hanya memiliki tren karena trennya saja atau dijadikan ikon. Kita juga memanglah berbangga hati ketika dijadikan ikon salah satu provinsi terbesar lah di Indonesia, Jawa Barat ini. Bahkan sudah diklaim menjadi sapi ciri khas ya yang disebut sapi Pasundan. Akan tetapi kalau tidak berkorelasi terhadap kesejahteraan masyarakat, kita juga sebetulnya pesimis. Contoh misalnya di situasi yang sekarang
saya harapkan bahwa tata niaganya harus diperbaiki. Apa yang disebut bentuk tata niaga itu, selama memang sapi Pasundan yang katanya berkualitas kemudian tetap saja disamakan dengan jenis sapi yang lain, ya percuma. Artinya tidak ada peningkatan terhadap income per kapita masyarakat. Kemudian yang tidak kalah penting kaitan dengan konservasi atau pemurniannya. Ketika gen Pasundannya hilang, ya bukan sapi ciri khas lagi. Iya, betul. Contoh lah sekarang, misalnya masyarakat ingin dilayani IB sapi jenis yang lain, memang sebetulnya sah-sah saja. Tetapi ketika kita fokus terhadap kearifan lokal, kalau memang betul-betul sapi Pasundan ini menjadi ciri khas, ya harus diperhatikan secara utuh, harus optimal. Semua leading sector, stakeholder yang ada di pemangku kebijakan yang harus hadir. Tidak hanya dari sisi misalnya instansi yang bersifat peternakan, juga harus dari kewisataan, harus juga dari lingkungan hidup dan sebagainya, sehingga harus hadir membuat sebuah regulasi yang tepat bagaimana caranya agar sapi Pasundan ini menjadi sapi-sapi yang betul memang menjadi identiti Jawa Barat itu sendiri. Oke, Bapak terima kasih atas waktunya, meluangkan waktunya untuk berbicara seputar sapi Pasundan ini. Mudah-mudahan kedepannya sapi Pasundan di daerah Desa Duku Badag ini tetap terlestarikan. Amin. Amin. Dan jadi tempat wisatawan untuk orang-orang bisa melihat sapi Pasundan ya Pak. Pak terima kasih atas waktunya. Bapak semoga sehat selalu. Hatur nuhun Bapak. Demikian perbincangan kita pada episode kali ini bersama narasumber kita Laskar Ngarit. Terima kasih atas ilmu, pengalaman, dan inspirasinya yang telah dibagikan. Semoga obrolan ini bermanfaat untuk Baraya semua. Jangan lupa Baraya semua tetap dukung channel Laskar Ngarit dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, hatur nuhun.